Apa kabar semuanya? Hari ini ada pertanyaan. Seberapa sama atau mirip bahasa Thailand dengan bahasa Indonesia? Kemarin dulu saya bangun kira-kira jam 4 pagi, ya kaget ya jam 4. Tapi pas bangun, dipikir, kalau orang Thailand mau belajar bahasa Indonesia atau orang Indonesia mau belajar bahasa Thailand, ada berapa dari dasarnya yang sudah berada dari bahasa mother tongue-nya, bahasa Indonesia atau bahasa Thailand, yang bisa membantu dia belajar bahasa yang lain itu. Ya kalau orang Indonesia belajar bahasa Thailand dan orang Thailand belajar bahasa Indonesia. Dan ini bukan Indonesia dengan Thai saja, tapi ada juga bahasa Lao, bahasa Malaysia, Melayu, bahasa Jawa, bahasa Bali. Dalam klip-klip yang lain, biasanya saya pakai bahasa Thailand atau bahasa Inggris atau bahasa Cina. Ada banyak yang mirip di antara bahasa Thailand misalnya dengan bahasa Cina masing-masing, bahasa daerahnya masing-masing di Cina, atau mungkin bahasa Thailand dengan Vietnam, tapi kenapa kok bisa ada miripnya di antara bahasa Thailand dengan bahasa Indonesia? Itu adalah karena bahasa Sanskerta. Kalau lihat sejarahnya baik bahasa Thailand maupun bahasa Indonesia dengan bahasa daerahnya dari Indonesia, ada banyak pengaliran dari bahasa Sanskerta ke dalam bahasanya masing-masing. Ini adalah peralatan yang saya membuat untuk membantu orang yang sudah bisa satu sistem Indic script atau aksara Indic, ya misalnya Hindi, Devanagari, Sanskerta, Thai, Lao, Khmer, Kamboja, Bali, Hanacaraka. Untuk belajar yang lain, aksara Thai, dan ini aksara Bali kan pakai sistem yang sama. Ini suatu peta mulut di dalam mulutnya. Yang paling atas ini dari belakang kakagaganga sampai ke palate itu caca jajannya, tatadadhana, tatadadhana itu di giginya dan bibir papa babama. Jadi semuanya dari India sampai ke Thailand, Laos, Tibet, bahasa Bali, Hanacaraka, Jawa, semuanya pakai sistem ini yang canggih banget nih, luar biasa. Karena pas tahu itu aksara di mana dalam peta ini, kita baru tahu bagaimana ucapannya. Karena tahu tempat artikulasi dalam lubang mulutnya. Kenapa sedang memperkenalkan sistem ini dalam klip ini? Kalau ingin mengerti apa yang sama di antara bahasa Thailand dengan bahasa Indonesia, harus mengerti perubahan suara yang terjadi. Tetapi kalau melihat ejaannya di antara Hanacaraka dari Indonesia, bahasa Bali, bahasa Jawa, dan ejaannya dalam bahasa Thailand, kan ejaannya sama dengan akarnya dalam bahasa Sanskerta atau bahasa Pali. Kan dalam bahasa Thailand, Indonesia, Bali, Jawa, itu bukan Sanskerta saja, tapi ada juga bahasa Bali. Itu bahasa yang digunakan oleh Buddha. Yang ada kata-katanya yang mungkin ejaannya sedikit lain. Misalnya kalau biasanya varga, kalau bahasa Indonesia ada warga. Tapi kalau dalam bahasa Pali, bukan Bali, tapi Pali itu kata varga menjadi barga. Jadi kadang-kadang baik bahasa Indonesia, Jawa, Bali maupun bahasa Thailand, mungkin ada kata-kata yang masuk ke dalam bahasanya dari dua sumbernya, dari bahasa Sanskerta dan bahasa Pali, dan mungkin artinya sedikit lain. Jadi ini sistem aksara Bali, Hanacaraka bahasa Jawa sama, dan akhirnya nanti bisa lihat Hanacaraka atau aksara bahasa Lao. Kenapa bahasa Lao? Karena ada perubahan yang terjadi dengan aksara Lao yang mirip apa yang terjadi dengan ejaan Bali dengan Jawa. Ya wes, balik ke kata-katanya. Kosakata yang mirip di antara dua bahasanya. Jadi sekarang kalau kita lihat ejaannya, bisa tahu kalau ini kata yang sama atau tidak. Karena kalau bahasa Thailand, dulu kan kalau bahasa Sanskerta kakagaganga, ini seperti bahasa Jawa menjadi kokogogongo. Sama kan dengan bahasa Jawa. Kalau Bali kakagaganga, bahasa Jawa kokogogongo. Kalau Sanskerta kakagaganga, bahasa Thailand kokogogongo. Cho-cho-cho-cho-nyo. Jadi biasanya kalau bahasa Sanskerta atau bahasa Pali ada ahnya, bahasa Thailand menjadi
o. Contohnya negara, nakhon, bangsa, pong atau wong. Jadi a, o, a, o. Yang mirip bahasa Bali dengan Jawa. Menjadi o. Tapi bahasa Thailand nggak ada medoknya. Mulai ngarang kata-kata yang saya tahu ada akar yang sama di antara bahasa Thailand dengan Sanskerta. Dan abis pakai otak diri sendiri nyariin kata Sanskerta dalam bahasa Indonesia, dan dari daftar itu jadi filter kata yang saya tahu adalah kata biasa dalam bahasa Thailand sehari-hari gitu, bisa ngarang daftar ini. Banyak banget. Jadi untuk klip ini mungkin kebanyakan. Jadi nanti saya mau mempertunjuk beberapa kata dan sifat dari katanya yang bisa membantu orang Thailand belajar bahasa Indonesia atau orang Indonesia belajar bahasa Thailand, dan bisa melihat apa yang mirip di antara dua tiga bahasanya. Itu dua tiga bahasa Indonesia, bahasa Bali, bahasa Jawa dengan bahasa Thailand dan bahasa Lao. Karena bedanya di antara bahasa Thailand dengan bahasa Lao itu mungkin seperti bahasa Malaysia atau Melayu dengan bahasa Indonesia baku. Bedanya nggak begitu banyak. Jadi ya hari ini bisa melihat beberapa contoh. Jadi kata pertama ini bahasa. Kenapa bahasa Thailand? Kan bahasa Indonesia bahasa. Kalau Bali bahasa Boso, kalau bahasa Jawa. Uh, Sebetulnya kalau bahasa Sanskerta ini bh, bukan bh tapi bh, bahasa. Jadi kalau Indonesia bahasa, kalau Thailand mereka nggak bisa ada h dengan b-nya, jadi h itu hilang menjadi bahasa bahasa Boso. Tapi akarnya sama, kan? Bahasa. Dan sh ini ke depan menjadi se. Jadi bahasa, bahasa. Jadi ini contohnya kata dalam bahasa Sanskerta yang ada artinya yang sama dalam baik bahasa Thailand, Indonesia, Sanskerta. Sama. Tapi ada beberapa kata yang bukan begitu. Mungkin bahasa aslinya dalam Sanskerta sudah berubah dalam bahasa Thailand atau bahasa Indonesia. Yang berikut itu kan bangsa. Bangsa itu berasal dari kata Wangsh. Jadi Wangsh, kalau bahasa Pali itu bukan Bali, tapi Pali, V ini menjadi B. Jadi ada Wangsh dengan bangsa. Bangsa. Artinya di sini nation. Jadi bangsa, negara atau race. Kalau bahasa Thailand ada aliran dari kedua bahasanya. Bahasa Sanskerta dengan bahasa Pali. Dari Sanskerta, Vangsha, ya A menjadi O, jadi Wongsha. Tapi kalau dalam bahasa Thailand, mereka ada sifatnya, kalau ada vokal terakhir, itu terpotong. Karena biasanya tenggorokan ini kan tutup di akhir syllable. Pas tutup, pop, tidak mungkin ada suara vokal diucap lagi. Jadi Vangsha menjadi Vangsh. Tapi nggak bisa juga karena ini sudah tertutup jadi Vang. Dan A menjadi O. Jadi Wong. W. Jadi Vangsha, Wangsa, Wongsa, Wong. Jadi kata bangsa dalam bahasa Thailand itu menjadi Wong. Tapi ada juga kata yang berasal dari bahasa Pali. Itu bangsa. Yang seperti bahasa Indonesia itu. Jadi bangsa, bahasa Thailand tidak ada B-nya. B itu menjadi P. Jadi bangsa, pangsa, pang, pong. Jadi ada kata wong dengan pong. Jadi kata ini sering ketemu dalam nama belakang, mungkin untuk keluarganya, atau nama rasa orang, itu nation atau race. Jadi grup golongan etnis orangnya masing-masing pakai kata wong. Pong biasanya itu dari keluarga. Ya, jadi Indonesia ada bangsa dengan wangsa. Artinya sedikit
lain di antara dua-duanya, tapi ya pasti itu bangsa dengan bangsa berasal dari Pali, bangsa, dan Sanskerta, bangsa. Ya, ada apa lagi? Varga. Ini menarik sekali karena ada varga dari bahasa Sanskerta dengan barga dari bahasa Pali. Kalau bahasa Thailand nggak bakalan ada suara cluster erg. Mereka nggak bisa karena tenggorokannya tertutup, jadi erg nggak jadi. Jadi R-nya hilang. Jadi varga menjadi wak, varga wak. Ah-nya nggak bisa karena itu vokal terakhir yang sudah terpotong. Jadi varga, warg, wak, pak. Atau dari bahasa Bali, atau dari bahasa Pali, itu barga menjadi parga, menjadi parg, menjadi pak. Varga, wak, barga, pak. Jadi kita bisa lihat bahasa Indonesia ada katanya dan artinya sama. Warga itu golongan orang atau keluarga. Jadi sering ketemu kata wak untuk golongan atau pak untuk golongan, misalnya partai politik. Mereka pakai pak. Partainya itu Taksin, itu Pak Thai Rak Thai. Orang Thailand yang mengasihi negara Thailand, Pak Thai Rak Thai. Jadi Pak itu golongan dan Wak itu golongan juga tapi sedikit lain artinya, tapi akar dalam bahasa Sanskerta dan Pali kan berasal dari kata yang sama. Warna, warna bahasa Indonesia artinya warna kan, color. Sebetulnya color ada juga kaste dari sistem India, sistem masyarakat di India. Dalam kata warna, warna, sekali lagi, R-nya cluster ini nggak bakalan dalam bahasa Thailand, sistem vokal bahasa Thailand, jadi R-nya hilang, warna menjadi warna, atau wan. Artinya sama, tuh color, warna, atau kaste. Itu kedudukan dalam susunan kaste atau sistem masyarakatnya orang Indonesia. Pakai kata warna juga, tapi artinya warna, color. Yang berikut itu bicara. Bicara ini berasal dari kata bicara kalau bahasa Indonesia bicara kan, speak. Tapi dalam bahasa Thailand, bicara R, kalau R terakhir, tenggorokannya tertutup, R menjadi N. Bicara, wican. Artinya wican itu kritik, mengeritik, itu criticize atau meneliti. Jadi bahasa Indonesia, bicara menjadi bicara, speak, tapi dalam bahasa Thailand, bicara, wican, untuk meneliti atau mengeritik sesuatu. Jadi ini contohnya kata aslinya dalam bahasa Sanskerta berubah. Kunci dalam bahasa Sanskerta kunci ya artinya kunci kan, keys. Bahasa Thailand kunci menjadi kunci. Garuda krut, sekali lagi nggak jadi dalam bahasa Thailand menjadi ke. Jadi Garuda krut, menjadi te dan terpotong dalam tenggorokannya, jadi Garuda menjadi krut, dan untuk beberapa orang menjadi krut juga karena itu K dengan R-nya susah, jadi R-nya hilang. Garuda krut. Jadi orang Thailand kalau Garuda ya krut, tingkat banget ya bahasa Thailand. Jaya menjadi chai karena J itu yang voiced atau vokal terhilang, J menjadi C. Jaya, Chai. Dewa, Tewa. Desa, Tet. Kenapa desa menjadi Tet? Sebetulnya bahasa Sanskerta itu desha. Desha, she ke depan menjadi desa dalam bahasa Indonesia. De dari bahasa Sanskerta menjadi te dalam bahasa Thailand. Jadi desa, tesa, dan itu yang terakhir itu nggak jadi menjadi Tet karena tenggorokan tutup di akhir silabal itu. Jadi desa menjadi Tet. Pratet artinya negara dalam bahasa Thailand. Kata negara menjadi Nakhon. Negara Nakhon. Sama dana ton. Karena A menjadi O dan A terpotong. Jadi dana artinya kan uang. Dana menjadi
Thon. Dan kalau bank bahasa Thailand, Thanakan artinya dana agara. Dana agara Thanakan itu gedung yang ada duitnya. Thanakan, bank. Dharma menjadi Thamma karena R dengan M nggak jadi Dharma atau Dharma menjadi Thamma atau Tham. Warna, Wan. Negara, Nakhon. Putra, Bud. Karena kadang-kadang itu kalau P menjadi B, Bud. Sebetulnya B dalam bahasa Thailand bukan B seperti di bahasa Indonesia. B dengan D dalam bahasa Thailand berasal dari M yang tenggorokan tertutup di awal silabal itu. Jadi ma, ba, ba. Jadi kadang-kadang kalau ada P dalam bahasa Sanskerta atau bahasa Indonesia menjadi B dalam bahasa Thailand itu Bud, Bud, Bud. Artinya putra atau putri. Dan kata bisa kayak bisa ular begitu. Bahasa Thailand B menjadi P. Bisa, pisa, pit berasal dari bahasa Sanskerta bisa, bisa, bisa menjadi pit tapi bahasa Indonesia bisa. Ada dua lagi, bahaya, bahaya. Itu seperti bahasa, bahasa. Sebetulnya BH bah menjadi bahaya dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Thailand H-nya hilang menjadi pai. Pai dalam bahasa Thailand sedikit lain artinya. Tapi kata pai dalam bahasa Indonesia, pai artinya sedikit lain dengan bahasa Indonesia. Artinya sesuatu yang bahaya. Tapi bahaya dalam bahasa Indonesia artinya dangerous. Tapi pai, misalnya pai thamachat, bahaya Dharma Jati. Artinya natural disaster. Natural, thamachat, Dharma Jati, Thamachat, dan Pai, bahaya. Jadi natural disaster, Pai Thamachat. Kalau orang Indonesia belajar bahasa Thailand dan tahu ejaannya, kalau orang Indonesia bisa hanacoraka bahasa Jawa atau bahasa Bali, bisa lihat pas artinya karena dalam ejaannya ada kata aslinya. Jadi baru bisa tahu artinya. Jadi mungkin kata Pai Thamachat, bahaya Dharma Jati tidak ada dalam kosakata Indonesia, tapi pasti mengerti artinya dari akarnya. Dan akhirnya kata mitra. Mitra artinya kan teman, friendly gitu. Tapi dalam bahasa Thailand itu R nggak jadi, A nggak jadi di akhir karena terpotong oleh tenggorokannya yang tertutup. Jadi mitra menjadi mit, mitra, mit. Dan artinya dalam bahasa Thailand itu kan teman, friend. Sebetulnya ada banyak sekali, tapi ini cuma beberapa contoh yang bisa menunjukkan seberapa mirip dua-dua bahasanya, bahasa Indonesia dengan bahasa Thailand. Semoga mungkin di masa depan saya bisa bikin klip yang bisa membantu orang Indonesia dan orang Thailand belajar hanacaraka Jawa dengan Bali. Sebetulnya gampang sekali, tidak susah, tapi harus mengerti sistemnya. Dan kalau mengerti sistemnya dalam bahasa Jawa atau Bali, belajar bahasa Thai atau Lao itu gampang sekali karena itu pakai sistem yang sama dan ada banyak aksara atau huruf yang mirip, sistemnya mirip, rupanya mirip, suaranya mirip. Jadi inilah kesamaan di antara keempat bahasa atau 5 bahasa, bahasa Thailand, Lao, Indonesia, Bali, Jawa, dan Melayu juga. Ada banyak, tapi hari ini sudah makan banyak waktu. Semoga bisa klik like, subscribe, dan kembali lagi, saya Stuart J. Raj. I'll see you on the other side. Sampai ketemu lagi.